dari Banua untuk Indonesia. Bersama Helda hari ini membahas tentang UMKM Amnesia atau Amnesia yang membahas tentang usaha-usaha yang ada di Kalimantan Selatan. Nah, hari ini yang dibahas tentang usaha kopi nih. Pastinya yang di rumah pasti banyak yang pecinta kopi karena kopi ini universal dari segala kalangan ya, Bang ya. Oke, sebelumnya kami sudah menjalankan protokol kesehatan secara ketat. Jadi kita boleh Bang buka masker dulu biar kelihatan sama pemirsa-pemirsa dan teman-teman yang ada di rumah. Oke, sudah siap ya Bang ya? Oke, siap. Hari ini kita akan bercerita nih, podcast nih Bang tentang usaha kopinya Abang nih. Boleh kenalan dulu sama yang di rumah, namanya siapa Bang dan usahanya apa? Oke, perkenalkan nama saya. Nama lengkapnya Andi Rio Saputra, biasanya dipanggil Rio. Usahanya bergerak di bidang industri kopi kayak gitu. Oh iya, nama usahanya nih apa nih Bang? Kayak udah dibawa nih dua contohnya ya? Oke. Lebih simpelnya kayak gini, sebenarnya ada beberapa brand yang ku bawa hari ini ada brandnya 3 Mei Coffee sama Not So Coffee. Jadi kita punya satu manajemen namanya Silent Project Management. Jadi dia bergerak di bisnis F&B kayak gitu. Cuman fokusnya sekarang masih di industri kopi. Industri kopi. Jadi ada franchise-nya dong berarti ya? Target buat franchise sih sebenarnya ada. Brandnya yang si Not So Coffee ini sebenarnya kita targetin buat franchise. Cuman kita baru bangun sekitar kurang lebih 1 tahun ini. Berarti nanti rencana ke depannya ya? Rencana ke depannya. Oke, nah tentunya kan untuk memulai suatu usaha itu ada step atau progres-progresnya nih ya Bang ya. Boleh diceritakan gimana sih awalnya Bang terinspirasi untuk usaha kopi? Basicnya mungkin dari mana? Sebenarnya awalnya tuh dari ketertarikan aja sih sebenarnya. Jadi pada mulanya tuh sekitar tahun 2017-an ya. Sekitar tahun 2017-an tuh ngikut sama adek sih sebenarnya. Ngopi-ngopi tempat adek kayak gitu. Terus sering nimbrung bareng, duduk bareng sama teman-teman, ngobrolin masalah industri kopi, tentang dari hulu ke hilirnya seperti apa. Terus ketertarikannya tuh munculnya di situ. Jadi semakin lama semakin menarik, ya udah makin lama makin belajar. Tahun 2019 berani buat terjun langsung di bisnisnya kayak gitu. Buka untuk sendiri ya berarti? Bukan untuk sendiri. Nah ini nih brand sendiri atau emang tadi dari tim worker Abang sama teman-teman atau gimana? Awalnya sebenarnya awal mula masuk Banjarbaru kan saya dari Makassar, dari Sulawesi Selatan. Jadi 2019 tuh pertama bangun brand namanya Segi 4 Coffee. Jadi itu joinan. Sifatnya joinan. Terus dari joinan buka sendiri yang 3 Mei Coffee ini. Nah, si 3 Mei Coffee ini sebenarnya hadiah sih, bentuk hadiah yang tanggal 3 bulan 5 itu kebetulan hari lahirnya saya punya anak. Gitu. Hadiahnya keren ya, hadiahnya itu kedai kopi luar biasa. Jadi pertama kali dibuka itu, nah terus muncul beberapa brand lain yang kita bikin. Nah, terus kita sadar nih kalau kita perlu satu badan manajemen yang untuk menaungin semua brand-brand yang kita kelola kayak gitu. Jadi sebenarnya bukan brand saya aja, ibaratnya ada brand teman yang join di manajemen yang kita kelola, terus kita nyediain jasa konsultan kopi yang kalau setiap orang mau pengen bikin kedai kopi kita bantu kayak gitu. Berarti bisa ya ada manajemen kopinya. Kalau misalnya saya mau buka usaha bisa konsultasi dulu apa yang mau disiapkan. Benar kurang lebih seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Namanya tadi Silent Project. Silent Project Management. Silent Project Management. Berarti awalnya tadi penikmat ya, terus cerita-cerita termotivasi untuk bikin sendiri juga keren banget. Berarti abang ini lingkungannya mendukung untuk menciptakan. Lingkungannya kebetulan mendukung. Mendukung banget nih, luar biasa. Nah terus tentunya kan setiap kopi kan banyak nih ya, kita tahu apalagi di Banjarmasin, di Banjarbaru itu kedai-kedai kopi, usaha-usaha kopi itu banyak banget nih. Apa sih Bang yang membedakan 3 Mei Coffee ini atau Silent Project ini dengan kedai kopi yang lain? Jadi di dalam Silent Project itu ada beberapa brand yang berbeda. Setiap brand yang kita bangun pun karakternya harus kita bangun sendiri-sendiri. Nah kalau 3 Mei Coffee ini sebenarnya dia lebih main ke lebih menceritakan tentang dari mana si biji kopi itu berasal. Kayak gitu. Contoh salah satu produknya kan kita bawa cold brew nih. Cold brew ini kan proses pembuatannya itu kayak melalui mengandalkan perendaman. Sedangkan ini satu origin, maksudnya dari salah satu gunung di Jawa Barat.
Nah, kita rendam sekitar 40 jam, baru kita saring, ampasnya kita pisahin, baru jadi produk. Jadi kita nggak campur apa-apa kayak gitu. Jadi si 3 Mei ini memang lebih pengen nyampein pesan, apa sih yang pengen disampaikan si pesan si biji kopinya, si originnya kayak gitu, rasa apa yang pengen disampaikannya. Dan di setiap di setiap origin kan beda-beda tuh proses-proses yang dilakukan sama si petani sama si prosesornya. Nah, si 3 Mei itu fokusnya ke situ. Fokusnya pengen memang varian-varian kopinya harus banyak. Yang ibaratnya kita harus menyampaikan misalnya si kopi dari Jawa Barat ini karakternya seperti apa sih, karakter rasanya seperti apa sih, yang seperti itu. Sebenarnya 3 Mei fokusnya lebih main ke situ. Oh gitu. Jadi menarik nih. Berarti rasanya itu original dong ya dari biji kopinya karena tidak dicampur apapun. Iya benar, original. Jadi ketika di brewing hasilnya produknya seperti ini, rasanya tidak ada dicampur dengan yang lainnya. Ya benar. Wah, berarti ketahuan nih rasanya asam atau rasanya lebih ke arah pahit dan lain-lain. Benar-benar. Terus kan berarti biji kopinya beragam. Beragam, benar. Beragam. Itu ada apa aja sih variannya kalau di 3 Mei biji kopi dan kopinya? Di 3 Mei sebenarnya nggak ada varian tetap. Maksudnya kita nggak ada yang kontrak tetap. Cuman kita berusaha ngedatangin berbagai macam origin dari berbagai daerah, khususnya Indonesia. Jadi ada dari Sulawesi, dari Aceh, dari Bali, Jawa Timur, Jawa Barat kayak gitu-gitu sih. Tapi kita nggak nutup diri buat datangin origin dari luar negeri kayak gitu. Jadi sebenarnya experience-nya memang pengen nyampein apa sih kayak gitu, karakter rasa apa sih yang pengen disampaikan si biji kopi itu gitu. Wah, keren banget. Berarti di hampir seluruh Indonesia dan luar nih kan ya origin biji kopinya. Nah, dapat awal link buat dapetin biji-biji kopinya itu dari mana, Bang? Aku rasa sih sebenarnya gampang ya. Soalnya kita kan sudah terfasilitasi sama media sosial. Terus teman-teman di industri kopi itu sebenarnya menariknya tuh memang akrab, saling kerjasama, sering ngobrol. Apalagi kalau misalnya kita diketemuin dalam satu acara atau satu acara kompetisi atau ada musyawarah apa gitu. Nah di situ tuh bisa saling kenalan, berbagi koneksi dan lain-lain. Asik ya. Jadi ini jarang loh, maksudnya yang benar-benar kedai kopi yang memberikan rasa originalnya suatu biji kopinya. Dan pembuatannya tadi kan Bang beda-beda nih, ada yang perendamannya seperti apa, berapa jam dan lain-lain. Boleh nggak sih Bang cerita apa sih yang paling susah, maksudnya biji kopi yang mana yang paling susah untuk dibikin jadi produk seperti ini? Oke. Tantangan sekarang itu sebenarnya kalau bagi kami tentang kopi kekinian, kita tetap berpatokan kalau kopi hitam atau biji kopi zaman sekarang tuh itu sudah masuk kategori kopi kekinian. Kenapa? Karena semakin kesini proses pasca panennya itu semakin bervariatif kayak gitu. Nah jadi semakin bervariatif proses pasca panennya, ada fermentasi dengan ragi dan lain-lain kayak gitu kan. Nah itu jadi satu tantangan tersendiri buat si barista atau kita sebagai penggiat kedai. Gimana sih memaksimalkan atau si kopi pengennya apa itu kita berusaha maksimalkan buat nyari. Jadi mau nggak mau kita harus riset, kita harus pakai alat apa yang cocok, air apa yang cocok kayak gitu, suhu berapa yang cocok, ya gitu-gitulah pokoknya. Berarti banyak ya sebenarnya harus dipelajarin. Iya karena beda-beda beda-beda perlakuan gitu. Ya, setiap biji kopi itu punya istimewanya masing-masing. Benar. Nah terus dari baristanya nih kan otomatis harus yang mumpuni untuk bisa membrew si biji kopinya ini. Dapetnya di mana sih Bang barista-barista yang Abang pekerjakan sekarang? Oke, kebanyakan barista yang gabung sama kita tuh kebanyakan barista-barista yang kita bentuk memang dari nol, dari orang yang belum kenal atau belum bisa bikin kopi kayak gitu. Soalnya kan kita salah satu program kita di Silent Project itu kita punya ada barista coffee class kayak gitu. Jadi di Silent Project sendiri sudah ada trainer-trainernya untuk pembelajaran masalah kopi. Jadi kalau misalnya kita lagi hiring atau kita butuh barista baru, kebanyakan kita ngambil memang barista-barista yang memang diajarin dari awal supaya lebih enak aja kayak gitu menyamakan visi misi frekuensinya supaya enak aja. Jadi tidak menutup kemungkinan kalau yang baru mau belajar dan punya etos kerja yang baik ya, kenapa enggak untuk belajar dari nol buat jadi timnya
3 Mei Coffee dan Iya, Salim iya. Project. Wih, keren banget. Oke, kita mau bahas tentang produk nih, Bang. Oke, boleh. Oke, jadi kan kalau di 3 Mei Coffee ini fokusnya ini ke arah biji-biji originnya nih. Ya, original. Dari seluruh Indonesia, ya kan ya. Nah, kalau untuk kopi-kopi yang kopi susu dan kopi-kopi yang ada rasa-rasanya itu arahnya ke brand yang mana nih? Jadi kita sengaja bawa 2 brand hari ini sebagai perwakilan aja sih sebenarnya. Iya. Jadi sebenarnya kalau di bisnis F&B yang jurusnya ke industri kopi, segmentasi pasarnya sebenarnya beda-beda. Jadi kalau si 3 Mei Coffee kita bangun buat segmentasi orang yang memang benar-benar penasaran tentang original kopi. Kalau si Not So Coffee ini kita bikin brandnya buat di segmentasi pasar yang kopi-kopi anak muda yang ibaratnya suka yang ada karakter manisnya dan lain-lain. Kekinian kayak gitu ya. Lebih tepatnya seperti itu. Berarti kalau buat teman-teman yang mau ngerasain kopi susu dan yang lain-lain, dengan cita-cita rasa yang lain bisa datang ke mana nih namanya? Di Not So Coffee. Not So Coffee. Tidak begitu kopi. Tidak begitu kopi. Oh iya, Not So Coffee. Mantep ya Not So brandnya. Tapi kalau emang mau coba dan penasaran gimana sih rasa biji kopinya itu kalau tanpa diapa-apain gitu kan ya, tanpa ditambah creamy dan lain-lain, coba deh ke 3 Mei ya. 3 Mei. Nah, ini alamatnya di mana sih Bang? Tadi kita belum cerita nih alamatnya di mana. Oke, kalau 3 Mei ini alamatnya di Jalan Salak dekat Uniska Banjarbaru. Iya. Kalau si Not So Coffee ini di Jalan Palang Merah seberang Dinas Kesehatan Banjarbaru. Berarti domisilinya Banjarbaru. Domisilinya ya? Banjarbaru, benar. Jadi buat teman-teman di Banjarbaru yang mau coba silahkan nih datang aja langsung. Ini bisa langsung kontak aja ya. Kontaknya kemana nih, Bang? Kontaknya biasanya via Instagramnya aja Oh, sih. via Instagram. Apa nih Instagramnya boleh dibagikan? Satu 3 Mei Coffee, satunya Not So Coffee. Oke, jadi nanti kalau teman-teman mau pesan silahkan nanti DM aja Instagramnya atau kontak aja ya di Instagramnya. Nah, menarik banget nih harapan dan rencana ke depannya dari 3 Mei maupun dari Not So Coffee ini apa? Pesannya simpel aja sih sebenarnya, kalau memang pengen main di industri kopi cuman butuh komitmen doang sih. Komitmen harus kuat. Soalnya kalau misalnya memang udah terjun ya terjun sama sekali. Kalau misalnya setengah-setengah cuman ngandelin apa ya, ngikut-ngikut karena lagi tren doang, sayang sih sebenarnya. Jadi kalau misalnya memang pengen main di industri kopi jangan pernah takut memulai. Itu aja sih, jangan pernah takut memulai dan taruh yang namanya modal atau angka modal itu di poin paling akhir. Jangan di poin awal. Soalnya biasanya kalau kita mikir modal ya udah kita nggak bakalan berani mulai. Iya, betul. Mulai aja dulu. Mulai aja dulu. Jadi sisanya ngalir aja. Nah, jadi buat yang di rumah yang nonton YouTube-nya Amnesia jangan lupa ya di subscribe, di like dan juga di share, terus di komen juga nih apa yang mau ditanyakan boleh ya, Bang ya. Mau konsultan tentang kopi juga boleh, silahkan nanti hubungin aja. Terus juga saya ngucapin terima kasih banyak ya Bang. Aduh mantap banget. Saya juga baru tahu ternyata ada Origin Kopi di Kalimantan Selatan di 3 Mei. Nanti boleh coba-coba deh. Boleh, silakan. Jalan-jalan ke sana tapi harus take away aja ya. Ya, benar. Karena sekarang lagi PPKM. Nah, Bang, di Amnesia UMKM ini kita punya salam. Jadi salamnya salam amnesia namanya. Kalau saya bilang salam amnesia, jawabannya dari Banua untuk Indonesia. Boleh kita coba ya? Boleh. Oke, salam amnesia Dari Banua untuk Indonesia. Terima kasih banyak, Bang.